Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abi Lemaiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang informasi guru dan tunjangan dan tentunya tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan mengupdate sebuah informasi terbaru dan sekaligus merupakan informasi yang sangat resmi tentunya dari Kemenpan RB terkait seleksi guru P3K tahun 2021. Adapun judul video admin pada hari ini adalah kabar gembira hari ini resmi dari Kemenpan RB tentang materi soal P3K guru tahun 2021. Tentunya guru honorer harus ketahui sekarang. Jadi bagi teman-teman guru honorer, alangkah baiknya teman-teman untuk menonton video ini agar teman-teman bisa mengetahui kira-kira apa saja materi resmi yang akan diteskan di seleksi P3K guru, karena ini langsung dari Kemenpan RB teman-teman ya. Tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung ke videonya sekarang. Jadi yang pertama di sini teman-teman ya, melalui live streaming PAN RB, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara itu merinci beberapa materi soal yang akan diteskan oleh teman-teman guru honorer di seleksi P3K guru, dan juga ini berlaku untuk teman-teman P3K non guru, yang mana untuk materi soal yang pertama itu adalah di kompetensi teknis teman-teman ya. Itu ada di kompetensi teknis, teman-teman harus memahami di layar komputer kami sudah sediakan. Yang pertama itu untuk materi soalnya untuk kompetensi teknis P3K guru, yang pertama itu melalui penguasaan pengetahuan, kemudian ada keterampilan, kemudian ada sikap perilaku yang dapat diamati. Kemudian perlu teman-teman pahami untuk kompetensi teknis ini ada aturan mainnya teman-teman ya. Aturan mainnya teman-teman harus memahami bahwa dalam pengerjaan soal-soal kompetensi teknis itu disesuaikan dengan jabatan yang dilamar. Contohnya misalkan teman-teman adalah guru kelas SD, maka soal kompetensi teknis untuk penguasaan pengetahuan itu akan kebanyakan berkaitan dengan soal yang berkaitan dengan jabatan yang teman-teman lamar, yaitu contohnya materi yang berkaitan dengan jabatan guru sekolah dasar. Kemudian misalkan teman-teman memilih jabatan bahasa Inggris, maka untuk materi soal kompetensi teknisnya untuk penguasaan pengetahuan itu akan disesuaikan dengan jabatan yang dilamar teman-teman ya. Itu akan disesuaikan dengan jabatan yang dilamar, berarti berkaitan dengan jabatan bahasa Inggris. Seperti itu teman-teman ya untuk kompetensi teknisnya. Kemudian sesuai dengan jabatan dilamar itu guru ahli pertama, kemudian ada namanya hubungan masyarakat terampil ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman harus memahami bahwa di materi kompetensi teknis itu ada penguasaan pengetahuan, berarti itu disesuaikan dengan jabatan yang dilamar, kemudian ada keterampilan juga, kemudian ada sikap perilaku yang dapat diamati dan diukur dan dikembangkan. Ini juga dikerjakan oleh teman-teman guru honorer, dan itu sama juga yang dikerjakan dengan teman-teman P3K non guru. Berarti ini berkaitan dengan soal pedagogik. Seperti itu teman-teman ya, dan ini resmi diutarakan langsung di live streaming PAN RB atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi materi soalnya yang pertama adalah kompetensi teknis, penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan. Kemudian di kompetensi teknis nanti itu sudah terjawab pertanyaan teman-teman bahwa itu akan sesuai dengan jabatan dilamar. Jadi butir soalnya nanti akan disesuaikan dengan jabatan yang dilamar. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian yang kedua, materi soal resmi yang kedua dari Kemenpan RB terkait P3K guru, yang kedua adalah materi soalnya adalah kompetensi manajerial. Nah, materi soal untuk kompetensi manajerial itu menilai penguasaan pengetahuan, kemudian ada keterampilan dan sikap perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan ya. Di sini ada 8 standar untuk kompetensi manajerial. Yang pertama itu adalah integritas, teman-teman ya. Jadi yang pertama itu adalah integritas, kemudian yang kedua adalah kerjasama, kemudian yang ketiga adalah komunikasi, yang keempat adalah orientasi pada hasil, kelima adalah pelayanan publik, kemudian yang keenam adalah pengembangan diri dan orang lain, kemudian yang ketujuh adalah pengelolaan perubahan, kemudian yang kedelapan adalah pengambilan keputusan. Seperti itu. Kemudian kedelapan standar ini itu juga akan diteskan untuk teman-teman P3K non guru dan P3K guru. Jadi setiap soal kompetensi manajerial nantinya itu akan memuat setiap poin yang admin jelaskan ini. Misalnya integritas, maka akan ada soal di kompetensi manajerial yang berkaitan dengan integritas. Kemudian nantinya akan ada soal di P3K guru yang berkaitan dengan kompetensi manajerial yang berkaitan dengan kerjasama. Selain itu, poin komunikasi juga akan
masuk ke dalam soal kompetensi manajerial. Kemudian yang poin 4, orientasi pada hasil, akan muncul juga butir soal yang mengacu pada orientasi pada hasil. Kemudian kelima, akan ada soal manajerial yang akan berkaitan dengan pelayanan publik. Kemudian akan ada soal manajerial yang berkaitan dengan pengembangan diri dan orang lain. Kemudian ada juga soal yang akan berkaitan dengan mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Jadi triknya bagaimana? Silakan teman-teman pelajari contoh-contoh soal yang admin sudah upload sebelumnya yang berkaitan dengan kompetensi manajerial. Admin sudah bahas semua mulai dari integritas sampai dengan pengambilan keputusan. Dan untuk kompetensi manajerial ini soalnya nanti akan hampir sama dengan P3K non guru, khusus untuk kompetensi manajerial, karena di sini akan diukur penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan 8 standar ini, mulai dari integritas sampai pengambilan keputusan. Jadi setiap butir soal nantinya teman-teman yang akan diteskan di kompetensi manajerial itu pasti mengacu pada 8 poin ini, mulai dari integritas sampai pengambilan keputusan, dan soalnya hampir sama antara P3K guru dengan P3K non guru, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini contoh materi, ini adalah materi soal kompetensi manajerial resmi dari Kemenpan RB, seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga adalah tentunya materi soal kompetensi sosiokultural. Jadi teman-teman guru honorer dan P3 kanon guru jangan juga meremehkan kompetensi sosiokultural, karena di kompetensi sosiokultural akan diakumulasi nilainya dengan kompetensi manajerial. Nah, materi soal untuk kompetensi sosiokultural itu meliputi menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, kemudian sikap, perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran fungsi dan jabatan dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa, yang memiliki 4 poin ini. Yang pertama itu kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik dan empati. Nah, keempat butir poin ini akan dikemas dalam soal kompetensi sosiokultural yang akan disesuaikan dengan hasil kerja sesuai dengan peran dan fungsi jabatan teman-teman, seperti itu ya. Jadi butir soal untuk kompetensi sosiokultural pasti memuat yang pertama itu adalah kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemudian kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik dan empati, yang nantinya akan dibungkus, akan dikemas dalam bentuk soal yang dihasilkan dan bisa menghasilkan hasil kerja sesuai dengan peran fungsi jabatan dan pemangku jabatan sebagai perekat bangsa. Jadi kuncinya adalah teman-teman silakan mencari contoh-contoh soal sosiokultural yang membahas tentang kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik dan empati. Dan Kat Admin juga sudah beberapa kali membahas contoh-contoh kompetensi sosiokultural yang memuat 4 kompetensi yang berkaitan dengan materi kompetensi sosiokultural yang akan diteskan. Jadi kata kuncinya adalah di sini teman-teman ya. Kata kuncinya di poin ini. Ketika teman-teman sudah memahami contoh soal yang berkaitan dengan kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kemudian kepekaan terhadap konflik dan empati, maka secara otomatis teman-teman itu bisa mendapatkan poin yang cukup tinggi di kompetensi sosiokultural nantinya. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian yang terakhir adalah materi soal resmi dari Kemenpan RB, yang terakhir adalah materi soal wawancara. Nah, jadi teman-teman harus memahami bahwa materi soal wawancara itu akan dilakukan dengan berbasis komputer. Saya ulangi, akan berbasis chat UNBK untuk guru honorer, dan yang akan dinilai di sini adalah ada 2. Yang pertama itu adalah integritas. Kemudian yang kedua adalah moralitas. Jadi nanti soalnya akan soal wawancaranya nanti teman-teman, kata kuncinya itu akan berkaitan dengan integritas, kemudian moralitas. Bagaimana integritas kita sebagai seorang pendidik, mungkin seperti itu ya yang akan diteskan. Kemudian moralitas kita sebagai warga negara dan sebagai seorang guru, misalnya jika teman-teman berposisi sebagai jabatan fungsional guru, seperti itu ya. Dan ini juga yang akan diteskan di P3K non guru, seperti itu teman-teman ya. Nah, inilah 3 materi soal resmi dari Kemenpan RB berkaitan dengan pengumuman hasil passing grade P3K guru dan non guru di tahun 2021 teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.